Ini gimana? Sudah ada yang mengerjakan? Coba nomor 2 tuh. Siapa ini? Wardana tuh. Wardana, kirim fotonya aja bisa ya ke WA. Yang kelas A juga boleh nyoba. Kita lagi mencoba nomor 3 tuh. Bisa kirim aja ya. Kita yang punya saya teh udah dikirim di grup. Oh iya. Yang mau ngerjain nggak apa-apa dikirim aja. Nanti teteh lihat satu persatu ya. Ilhan, Iya, Pak. diklik coba WP-nya. Dulu. Baik, Pak, sebentar. Oke, Pak, sudah, Pak. Saya boleh bertanya dulu. Boleh. Ini siapa ya? Saya mau nanya kalau misalkan Laplace dari fungsi YT itu Y besar S bukan Kak? Apa S Y besar S min Y0 gimana tuh? Yang YT-nya aja ya? Ya YT-nya aja. Ya, Y besar S. Besar S doang kan ya? Ya, Y besar S. Ini untuk Diki ya. Ini yang ditransformasi Laplace-kannya. Jangan kelewat ya. Belum yang ada L-nya itu ya. Yang L-nya itu. Oh ya teh belum ditulis. Iya. Nomor 1 benar kok. Nomor 1 udah benar. Cuman bedakan Y besar dan Y kecil ya. Ya teh siap. Nah. Nah, untuk yang nomor 2-nya kurang tepat. Ini untuk YT-nya aja itu bukan, nggak ada Y0 ya. Untuk yang 3 S besar, maaf, S Y besar S min Y0 nggak ada ya. Sama aja sih. Maaf, Laplace-nya nggak ditulis lupa. Iya. Nah, ini yang untuk 3YT, min 3YT itu nggak ada S di sini. Jadi Laplace dari YT itu hanya Y besar S aja. Jadi nggak ada S Y besar S min Y0 itu untuk Y aksen. Ya, nomor 2. Nah, tepat ya Diki. Ini teh udah dibenerin teh ya lupa teh. Apa masukkan? Jadi ini salah ya nomor 2-nya. Nah, untuk yang punya Wardana itu sudah benar. Ya, dari nomor 1 sama 2 ada yang mau ditanya? Oh iya benar, Teteh kirim yang jawaban ini ke kelas A juga ya. Siapa tahu yang kelas A ini. Yang nomor 3-nya siapa yang udah?
metode nomor 3. Lagi kerjain. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2, 1 dikti dan 2-nya Wardana ya, itu sudah benar. Ibu Barangkali ada teh nomor 3 di-share di grup teh. iya di-share di grup aja di. Jadi juga jangan lupa ya, ada yang L itu loh, yang Laplace itu jangan lupa ditulis ya. Oh iya teh, Mun. Baru sampai itu pengerjaan H-nya. Ya ini yang Laplace Y aksen T, Y besar, maaf, Y double aksen T min 7 Y aksen T min YT sama dengan X-nya itu ada L-nya itu, yang bagian L itu cara pengerjaannya. Jangan dilewat ya. Oke, sudah benar kok. Yang LL-nya itu teh harus ditulis teh. Iya, itu kan apa ya, terhitungnya dari soal ini ingin dilaplaskan, jadi jangan kelewat yang L-nya itu, yang ada L. Oh, jadi kayak operator lagi itu. Gitu teh. Itu stepnya, step. Oh, Yang ini nih. oh iya. Yang ini, yang L ini jangan kelewat ya prosesnya. Iya teh. Kirain cuma tanda aja itu teh. Ya itu tuh artinya dilaplaskan gitu. Ya, siap. Makasih teh. Oke. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Dari jawaban yang sudah ada. Apa yang lainnya sudah mengerti? Mengerti teh. Kalau gitu, lanjut ya. Nah, di sini selanjutnya ada rumus fungsi alih bersama diferensial rangkaian LC. Ini kita udah rumuskan, yang udah dijadikan simple. Jadi ada seri untuk L-nya bagaimana jika ditransformasi Laplace-kan, terus ada R, C, untuk paralel juga. Jadi untuk seri L itu LDIDT sama dengan Laplace-kan jadi L besar SIS. Kemudian untuk R-nya RI sama dengan RIS. Untuk C, 1/C integral IDT sama dengan IS per CS. Untuk paralel, L-nya itu 1/L integral EDT sama dengan ES per LS. Untuk resistornya ada E per R sama dengan 1/R kali ES. C-nya CDE-DT sama dengan CS ES. Nah, di sini fungsi alih persamaan diferensial rangkaian LC. Nah, ini soalnya yang kemarin ya. Kemarin paralelnya dijadikan permisalan dulu, jadi dijadikan Z1. Kemudian R, Z, dan L-nya di seri. Untuk EIT sama dengan ER, EZ plus EZ plus EO atau EL juga nggak apa-apa. Yang ini bisa EL juga. Kemudian cari satu-satu. R jika ditransformasi Laplace-kan jadi RIS
terus EZ-nya jadi S besar ZS. Yang di sini L-nya pakai L seri ya. L seri jadinya L2SIS. Ini untuk E besar IS. Kemudian kita selesaikan paralelnya atau yang Z-nya ini. Jadi IP sama dengan pakai yang paralel. Seper L1 integral EZT dt plus C DZT dt menjadi IS sama dengan 1 per L1 kali IS dikali E besar Z plus CS E besar ZS. Ya. Kemudian nanti EZ-nya itu dikeluarkan, jadi seperti ini. Jadi sama dengan IS-nya 1 per L1S plus CS. Kemudian nanti EZ-nya ketahuan nih. EZ sama dengan IS per 1 per L1S plus CS. Setelah ini, EI-nya sudah diketahui, berarti kita mencari EO. Nah, untuk ini kan EZ-nya itu dimasukin ya dari yang sini. Kemudian kita cari EO. Atau output-nya. Output-nya itu hanya L2 yang di sini, yang di sekitar sini. Hanya L2. Maka dari itu, L2 ini pakai yang seri, jadi L2S. Kemudian, untuk mencari fungsi alinya adalah output per input. Jadi E0 per EI. Dengan dimasukkan semuanya. Jadi, L2SIS per EI-nya. RIS plus IS per 1 L1S plus CS. Kemudian tambah sama L2S. Nanti hasil sederhananya menjadi seperti ini. Itu step by step-nya ya. Nah, yang ini juga sama. Untuk mengerjakan ini, yang gambar 1, itu ibaratkan yang paralelnya itu Z atau bisa X, bisa Y, terserah kalian. Yang ini juga sama, yang untuk gambar 2, yang paralelnya dijadikan Z atau boleh bebas apa aja. Nah, dari EI-nya adalah adalah seri dari L1, Z, dan R. Untuk E0-nya atau output-nya itu adalah R saja. Kalau yang ini, yang gambar 2, untuk EIT-nya itu ada R, L, sama Z. Untuk EO, di gambar 2 ada Z. Seperti itu. Dicoba dulu untuk mengerjakan yang gambar 1 dan gambar 2. Tapi kasih waktu 5 menit ya. Jadi sampai 7.44. Cukup kan ya 5 menit? Gampang kok ya kan? Step by step aja, nggak usah sampai sederhana banget. Karena pasti nggak usah sampai sini nih. Nggak usah sampai yang harus disederhanain sampai seperti ini. Karena pasti ribet banget ya kan? Caranya. Hanya kalian lihat aja step by step-nya. Kalian saat mengerjakan itu bagaimana. Yang udah dipoto lagi di grup teh. Iya. Sebut nama dulu di roomnya, nanti kan ya. Yang mau coba juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan gambar 1, gambar 2 ada yang ngerjain 2 orang juga nggak masalah.
kelas A kalau yang mau nyoba kirim aja ke grup. Teh itu punya saya teh udah teh nomor 2. Benar enggak ini teh? Oke, aku cek dulu ya. Ini untuk yang bagian ini ya, Diki yang apa ya? EIS sama dengan RIS plus L1SIS plus ini udah jadi E besar ya karena sudah ditransformasi lapasnya, jadi E-nya bukan E kecil lagi. Oh ya siap teh bukan nulis. Nah, untuk yang di bawah juga, yang untuk EZ-nya juga E besar ya. Yang paling bawah ini ya. 2 di bawah. Nah, ini belum nih fungsi alihnya. E0 per E1-nya. EI. Fungsi alihnya. Jadi output per input. Belum. Ini hanya baru selesaiin sampai paralel doang. Kurang lengkap ya Diki, tinggal E0 per E Nyari E0S teh. E0S itu kan sama saja dengan EZ. Ya itu teh udah teh. EZ1 EZ1S. Ini ya fungsi alihnya E0 per EI. Oh berarti E0 teh sama dengan EZ1 teh. Oh, Iya, gimana? kita kan ingin mencari ini apa fungsi alihnya. Yang ini nih. Maksud Tete itu jangan sampai sederhana seperti ini. Jadi hanya tulis aja O-nya ini jadi ini per EI. Kita kan di sini untuk mencari fungsi alih ya, berarti output per input, jadi EO per EI-nya belum. Gimana dengan nomor 2? Maaf, nomor 1. Ada yang sudah nomor 1? Yang lain? Kelas A? Karena nomor 1-nya Iki coba dikirim ulang ya yang udah ada E0 per. Ya teh mau nanya dulu teh, ini teh berarti E0S teh sama dengan EZ1S bener nggak teh? Gimana? Jangan coba-coba. E0S-nya teh, E0S-nya sama dengan E0S-nya? EZ1S.
Iya, benar. E0 itu sama dengan EZ. Berarti kayak tiga sana ternyata. Jadi tinggal dimasukkan aja. Jadi E0-nya, E0 per ED-nya itu dimasukkan. E0-nya itu yang sudah di EZ itu. Ada ya, Irawan. Nah, di sini ada yang nyoba nih, kelas A juga ada yang nomor 1, terus kelas B juga ada ya. Kita cek dulu. Nah, ini untuk Wirawan dulu ya. Ada kan ya di room? Wirawan. Hadir teh. Ya, di sini kurang nih untuk yang EI. S sama dengan L2 SIS, S kurang S-nya nih. Kurang IS, jadi L2S-nya itu SI kan ini ya, SI kurang S yang dalam kurung itu. Yang sisanya benar sih. Nah ini yang untuk paralel ya, ini paralel itu hasil transformasi yang sudah dilaplaskannya belum? Maksudnya keloncat ya. Yang ini kan dari IT itu kan masih bentuk sebelum ditransformasi laplaskan ya. Nah, yang sudah ditransformasi laplaskannya dalam bentuk IS itu keloncat. Harusnya ditulis dulu ya, karena step by step ya kan. Jawabannya benar kok untuk EZ-nya, cuman hanya IS-nya itu loh keloncat. Sisanya benar kok, sisanya benar, hanya itu saja yang tadi, yang untuk EI-nya itu L2SI kurang S dalam kurung S ya. Terus untuk IS dalam transformasi yang laplace yang paralelnya loncat yang IS ya. Sudah benar jawabannya kok. Untuk yang punya Diki juga sudah benar. Untuk yang nomor 2. Nah, di sini ada lagi yang nomor 1-nya punya Zahran. Ini fotonya jangan kebalik-balik ya. Soalnya Tete ngeceknya dari laptop. Gak apa-apa. Maaf teh. Iya, nggak apa-apa kok. Bentar, Tete cek dulu ya. Nah, ini untuk ini Zahran ya. Iya. L1, nah ini yang pertama itu jangan lupa dikasih 1 ya. Oh iya, siap.
Fadil, kenapa di ini di unsend? Ya, Zahra udah benar kok, tinggal itu aja ya yang Teteh bilang itu yang RIS, jangan lupa S ketinggalan. Ya udah siap. Makasih deh. Nah, ya, sama. Untuk Fadil tadi ngirim gambar juga ya, nggak apa-apa kirim gambar aja. Fadil ada itu? Ada kok ada. Bentar deh, fungsi alihnya belum. Oh iya iya, nggak apa-apa. Ini lagi. Nanti kirim lagi aja ya. Kita pengen lihat punya Fadil. Udah Fadil? Belum teh ini lagi. Kita tunggu ya. Ya nanti kita bisa langsung masuk ke materi selanjutnya. Gimana Fadil sudah? Kita lihat ya. Nah ini L-nya jangan lupa dikasih satu, L1 yang seri di EIS sama dengan L1S ya, satunya ditulis yang oke. Karena kan L-nya dia ada dua, jadi beda. Nah ini yang bawahnya di bawah IT, nah itu ditulis IS karena dia sudah dalam posisi Laplace yang bawahnya nih. Oke, ini udah benar. Nah, I kurung I S ya. Ya, sudah benar. Cuman itu ya, tadi jangan lupa ditulis L1-nya, terus IT-nya di bawahnya itu ditulis IS karena sudah ditransformasi Laplace ya. Iya, makasih teh. Bagus tadi. Nah, oke, kita lanjut ya. Teteh, maaf, Ya, yang punya Jahran itu yang IS-nya harusnya L2 ya? Ya teh itu salah penomoran L-nya. oh iya benar. Harusnya L. L2.
H1 ya. H2 L2. ada yang di Di mana paralel yang H2. Oh iya benar. L2 itu EZ-nya. Iya. Salah ya itu salahnya. Ya teh maaf teh. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita belajar juga kemarin tentang diagram blok. Penyajiannya ada summing point, input, output, dari cabang, ada bootstrap atau ada gangguan. Sudah, rasanya contoh. Ini mah caranya ya, sistem tertutup ya, closed loop. Ini closed loop itu memiliki feedback ya. Jadi sinyal umpan balik atau BS itu ingat divisinya kita belajar tentang arus masuk dan arus keluar. Jadi yang masuk ke BS itu adalah C dan H, maka dari itu B sama dengan HC. HS. Kemudian sini yang masuk ke CS itu ada G dan E. Yang masuk ke E itu ada R, input dan feedbacknya. Karena dia masuknya ke arah, jadi positif. Tapi B-nya itu kan bernilai negatif ya, masuk dengan nilai negatif ini. Jadi maka dari itu R min B. B-nya diubah menjadi HC. Jadi E sama dengan R min HC. Kemudian substitusikan E pada persamaan C. Menjadi CS sama dengan GS kurung siku. Nih dimasukin E-nya. RS min HS CS. Kemudian nanti dikali pelangi. Ya, kali pelangi jadi GR min GHC. Nanti sama C gabung. C yang ini pindah ke ruas kiri jadi positif karena dia negatif awalnya ya. Karena dari sini nih, nilai negatif ini feedbacknya. Udah ruas jadi positif. C-nya dikeluarin jadi 1 plus GH sama dengan GX RS. Nah, fungsi ahli adalah output per input, maka dari itu CS per R S sama dengan GS per 1 plus GS HS ya. Nah, mengenal fungsi ahli sistem fisik. Ini ada tanpa distract, ada tanpa gangguan. Ini soalnya. Terus dipanjangin H2-nya. Feedback atau sinyal umpan balik yang H2 ini dipanjangin ke sini. Panjangin ke sini. Jadi karena dia melewati G1, maka dia itu jadi feedbacknya berubah. Yang tadinya H2 jadi H2 per G1. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang paling simpel. Yang paling simpel adalah yang paling pendek feedbacknya. Ya. Jadinya G1 G2 per 1 min G1 G2 H1. Kenapa min? Karena dia positif feedbacknya. Jadi kebalikannya jawabannya negatif. Ingat bawahnya itu adalah 1 plus GSHS. G-nya itu sebagai ini, transfer function ini, GS. H-nya itu sebagai feedbacknya. Maka dari itu, yang G1 G2-nya dikalikan dengan H1 menjadi G1 G2 H1. Ya. Kemudian dikalikan dengan G3 karena dia satu arah ya. Nah, jadi G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1. Kemudian mereka ini punya feedback H2 per G1. Maka dari itu menjadi G1 G2 G3 per 1 min G1 G2 H1 positif G2 G3 H2. Kenapa G2 G3 H2? Karena dia di sini ada H2 per G1 ya. Nah, G1-nya coret sama G1 ini. Maka sisa G2, G3, dan H2. Kenapa positif? Karena dia feedbacknya bernilai negatif. Jadi hasilnya adalah kebalikan dari negatif. Seperti itu. Ya. Sampai sini, dia punya feedback lagi. Bernilai 1 atau negatif 1. Karena feedbacknya dia bernilai negatif ya.
Nah, maka dari itu dia hasilnya pasti positif di bawahnya. Positif karena dia feedbacknya bernilai 1, berarti G1, G2, G3. Karena dia feedbacknya 1 ya, berarti G1, G2, G3 kali 1. Jadi ya G1, G2 saja. Gitu. Ini mah syarat cepatnya ya. Jadi nggak usah pakai yang tadi kayak beginian. Pakai yang ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini ada distrap. Ingat, sebelum dia distrapnya itu masuk ke summing point kedua. Jadi sebelum summing point kedua, dia akan menjadi feedback. Nah, kita selesaikan dulu satu persatu. Dia H2-nya pindah ke summing point kedua, atau yang summing point yang ada di strapnya ini. Jadi H2-nya itu berubah menjadi H2 per G1. Nah, karena sudah H2-nya pindah ke sini, berarti G1 dan G2-nya dikalikan. G1, G2. Kemudian dia punya feedback H1. Kan? Yang paling kecil feedbacknya, yang paling pendek. Jadi menghasilkan G1, G2 per 1 negatif, karena dia feedbacknya bernilai positif. Negatif, ingat transfer function-nya dikalikan. Jadi G1, G2 dikali feedback. G1, G2, H1 bawahnya ya. Kemudian di sini ada G3 juga searah ya. Jadi dikalikan G1, G2, G3, 1 per G1, G2, H1 seperti yang ini. Nah, dia punya feedback H2, G1. G4-nya otomatis menjadi feedback karena dia ada gangguan di sini. Ini ada gangguan. Gangguannya lah yang menjadi inputnya. Ya. Dan kita selesaikan satu-satu. Nih, kita selesaikan dulu yang di atas ini. Jadi, menghasilkan di bawahnya adalah positif. Kenapa positif? Karena dia feedbacknya bernilai negatif. Maka dari itu jadi positif. Positif berapa? Positif G1, G2, G3, H2. G1-nya kenapa hilang? Nggak ada. Karena ini. Kalau menggunakan rumus yang ini, pasti hilang G1-nya. Itu kan panjang ya. Jadi ini cara untuk simpelnya gitu ya, cara simpelnya. G1-nya karena G1-nya ada di G1 dibagi G1, jadi G1-nya hilang. Sisa G2, G3, H2. Nah, kemudian yang bawah ini dia menjadi feedback ya, feedback G4. Nah, ini naik nih negatif yang dia kan feedback 1 ini masuk nih ke summing point ini. Summing point ini bernilai negatif, maka dari itu dia di summing point yang D, summing point awal yang D, jadi negatif di sini. Ya. Kemudian kita feedbackkan dengan yang function ini. Jadi menghasilkan G1, G2, G3, G4 positif. Karena kebalikan dari negatif masukannya, feedbacknya. Jadi G1, G2, G3 per 1 negatif, G1, G2, H1 positif, G2, G3, H2 positif, G1, G2, G3, G4 ya. Karena apa? G1, G2, G3-nya itu kan sebagai transformation pertama ini ya. Dikalikan dengan feedback. Feedbacknya G4, maka dari itu G1, G2, G3, G. Sekarang ada soal. Ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, ada 2, 3, dan 4. Nah, ini satu orang aja ya. Siapa yang mau mengerjakan ini? Ini kan simple ya. Simple loh. Mau pakai cara cepat juga nggak apa-apa, cara lama juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalian kalau yang pakai cara cepat, Teteh mau kalian ngejelasin. Teteh tunggu ya sampai jam 8.12. 5 menit aja cukup kan ya? Cukup kok, simple ya diagram bloknya.
Gimana? Ada yang sudah? Cara singkatnya aja nggak apa-apa. Teh izin bertanya dulu Teh. Boleh dikit. Itu yang nomor 1 Teh, yang H3 sama G1 itu bisa disatuin nggak Teh? Jadi H3 per G1. Apa? Maaf. Tolong ulang. Yang H3 yang atas ini. Ya. Yang H3 ke G1 itu bisa disatuin atau enggak gitu? Disatuin gimana maksudnya? Jadi H3 per G1. Iya, kalau misalkan feedback H3 diperpanjang ke summing point pertama. Oh, iya Teh. Gimana yang lain? Sudah? Coba. Saya mau nama ya. Equal. Itu dari kelas. Equal. Kelas B atau kelas A ya? Hadir teh, Ya, equal kelas apa? Kelas B atau A? kelas A teh. Oh, kelas A. Gimana udah belum? Masih nyoba teh. Coba ya. Yang lain. Krisna ada nih. Krisna gimana? Masih nyoba Atau teh. Krisna ya? Coba. Nabiha. Gimana Nabil? Ya teh. Belum teh. Ini ya. Coba yang lainnya ada nggak yang udah? Septiana gimana Septiana? Di proses teh. Ya Irgi kenapa? Masih proses sedikit lagi teh. Oke, coba ya, tadi tunggu sebentar lagi. Coba. Sampai 8:17 benar? Gimana yang sudah?
Ya, di sini ada Fadil. Ini yang pertama ya. Nah, di sini kalau sudah G2, G3-nya di feedbackkan dengan H1, itu samping poin keduanya hilang ya. Karena H3-nya itu diperpanjang, jadi tidak ada yang masuk ke samping poin kedua. Oke, Fadil? Oh iya teh ya. Kemudian nah, ini yang untuk ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, ke gambar yang 5 itu ya G1-nya nggak ada. Yang di bawah nih, yang negatif G1, G2, G3, H3, nggak ada G1-nya. Karena dia udah H3 per G1. Jadi hanya sisa G2, G3, H3 aja. Jadi ini G1-nya dihapus ya, yang di bawah, yang di per itu. Karena dia di-feedbackkan dengan H3 per G1, jadi G1-nya itu kan hilang ya, karena G1 bagi G1. Gitu. Jadi sisa G2, G3, H3. Sedangkan yang bawahnya itu sudah benar, yang hasil akhirnya hanya G1 yang di tengah, yang 1 negatif G2, G3, H1, negatif G1-nya itu hilang. Ya, Fadil? Oke ya, makasih teh. Coba kirim yang benarnya. Gimana sama yang lain? Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, kayak Fadil aja. Gitu. Step-stepnya digambar lagi. Gimana? Sama yang lain? Diki gimana, Diki? Gimana, Diki? Udah, Diki? Atau yang lain? Zahran? Iqbal? Naira? Belum? Kelas A deh, kelas A. Giana? Belum teh. Gampang kan ya? Masih sederhana lah. Diagram bloknya. Kayak itu aja digambar kayak punya nih, Fadil. Gambar satu persatunya. Gimana yang lain? Kalau nggak ada, Teteh jelasin
Ini ya. Nomor 1 teh lagi proses teh, diperbaiki dulu gambarnya. Oke. Yang nomor 2, nomor 3 gimana? Yang lain? Kalau misalkan nggak ada, tapi jelasin satu ya. Mending dijelasin teh, soalnya masih bingung. Ini step by step aja ya. Maksudnya, coba ya. Nah, untuk ini, nomor 2 ya, itu masih step G1. Nah, tapi ini kita kerjakan yang apa? Feedback H ini. Bagaimana menjadi gimana? Tulis G2. Karena dia G2 adalah transfer function utama, ya. Per 1 pasti satu negatif ya di sini, maka jadi positif. Positif. Transfer function utamanya berapa? G2. Feedbacknya H. Seperti ini. Itu. Ya. G3. Y atau output. Nah, gitu ya. Sudah kayak gini, sudah tinggal dikalikan. G1 kali ini dikali ini. Jadi, hasilnya adalah G2, G3 per 1 ditambah G2 H. Ya. Untuk yang selanjutnya, Teteh kirim gambar yang punya Teteh ya. Nanti kalian tanyain aja sih. Teteh kirim ke B sama yang ke kelas A. Nah, mana ada yang ingin ditanyakan? Udah masuk kan ya? Iya ini. Nah, ini yang punya Irgi kamu nomor 1 ya? Yang punya Irgi. Ya teh nomor 1 teh. Ya, nah ini feedbacknya H1 itu masuk ke samimpan 2 dan masuk ke samimpan pertama. Jadi, untuk yang digambar 4, itu ya, digambar keempat, itu kurang 4, karena dia punya feedback lagi. Jadi, jangan samimpan kedua sama H1 yang masuk ke samimpan kedua jangan dihapus dulu. Nah, ini G1 per 1 min G1 H1 ini nggak bisa ya, nggak bisa. Karena apa? Karena dia, jadi H1 itu, feedback H1 itu masuk ke samimpan pertama, masuk ke samimpan kedua. Kalau misalkan H1-nya yang di samimpan pertama itu harus diselesain dulu. Yang di samimpan yang H1 masuk ke samimpan pertama itu harus diselesaikan dulu dengan yang mana? Dengan yang G2, G3 per 1 min G2, G3, H3. Kalaupun mau kayak begini, itu kalaupun mau H1-nya dipindahin lagi ke samimpan pertama, jadi H1-nya itu ibarat kata double, ya. Jadi H1-nya harus salah satunya itu H1 per G1. Jadi feedbacknya H1 itu ada 2 kan, kalau misalkan dipindahin ke samimpan 1 semua. Nah, jadi yang satunya adalah H1 aja, yang satunya adalah H1 per G1, karena
dia diperpanjang. Kalau mau yang diperpanjang lagi gitu. Tidak. Yang punya R gini nggak bisa. G1 per 1 min G1H1 itu nggak bisa. Oh, jadi harus ke salah satu dulu teh, atau yang di atasnya Jadi G1 diselesaikan dulu. biar Baru gampang nanti G1. Nah, biar gampang ya, G1-nya tetap G1 dulu. Kamu harus selesaiin yang G1, G2, G3 per 1 min G2, G3, H3 dengan feedback H1 dulu. Setelah itu, setelah hasilnya sudah ketemu, dikalikan dengan G1. Nah, G1, G2, G3 per 1 min G2, G3, H3 min G2, G3, H1-nya beres, di summing point diselesaikan kembali dengan feedback H1 di summing point pertama. Oh gitu ya teh. Ya makasih teh. Yang punya Fadil udah bener, cuman yang salahnya aja itu udah diperbaikin nggak ya? Oh ya udah, itu udah yang punya Fadil udah bener. Ya, oke. Gimana, ada yang ditanyain dari jawaban teteh yang di foto itu? Gimana, ada? Gak ada ya? Katanya aku gak ada, kalau yang ada gak ada yang nanya. Gimana? Ya, bisa lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke? Coba kalau misalnya ada yang ditanyain tapi malu di sini, nanti PC aja teteh atau TB lah ya. Kita lanjut dulu ke berikutnya karena udah mau jam, udah mau mulai lagi. Grafik aliran sinyal. Ya, ada simpul, ada titik, ada transmutasi, ada loop, ini loop ya. Oke. Ini ada gangguan di sini. Nah, ini ada grafik aliran sinyalnya. Dari diagram loop dijadikan ke grafik aliran sinyal seperti ini. Ini gangguannya di summing point kedua. Di summing point pertama nih. Ini summing point pertama. Summing point pertama, ini summing point kedua. Nah, dia masuk. Ini di sini ya. Tuh. Jadi sama persis kan ya? E-nya, GS-nya sama. Ini. Nah, S-nya kenapa negatif? Karena dia masuk ke summing point pertama negatif. Jadi diagram sinyalnya, aliran sinyalnya jadi negatif HS. Nah, ini juga sama seperti ini. Kalian bisa melihat di PPT yang teteh kirim. Nah, ini juga A2-nya masuk ke summing point kedua. Ini summing point summing point ketiga, ini summing point kedua, ini summing point pertama. Ya. Nah, ini RS, ini RS output. Nah, di sini itu satu lah, ibarat satu. Mirip kan jadinya ya. Ini juga karena tidak bernilai jadi satu. Ini juga karena tidak bernilai jadi satu. Ya. Nah, ada yang ditanyakan, tanyakan. Nah, ini dia ada kerjakan. Ini mas simple ya, kerjaannya cuma diubah-ubah aja kan, gampang ya. Coba, teteh mau gimana kalau misalkan yang ini, yang satu, kedua, ketiga, keempat. Yang satu, kedua ini dijadikan ke diagram sinyal, yang ketiga dan keempatnya dia jadikan ke diagram blok. Yang tahu gimana sih? Kalau masih dia nggak mengerti, silahkan tanya ya. Teteh tunggu sampai 2 menit aja cukup ya. 0834. Cuman gambar doang kok. Gambar ini jadiin ke apa? Ke aliran sinyal, ini ke diagram.